Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendidik di seluruh penjuru Indonesia, anak-anakku sekalian, seluruh peserta didik yang kami banggakan. Berikut ini akan Ibu tampilkan tayangan tentang sebuah ajakan atau sebuah himbauan dari pemimpin, dari seorang public figure yang insya Allah akan lebih mudah untuk diikuti oleh masyarakatnya, terutama tentang implementasi moderasi beragama. Moderasi beragama yang akhir-akhir ini menjadi perhatian dari pemerintah, mengharapkan implementasinya bisa diwujudkan di segala lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pada tayangan ini Ibu akan menampilkan seorang tokoh yang bisa mengajak masyarakat untuk mengawal implementasi dari moderasi beragama. Siapa tokoh tersebut? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan anak-anakku peserta didik yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah, silahkan menyimak video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ali Unza, guru mata pelajaran IPS di MTSN 4 Donggala, Jombang. Pada malam hari ini kami bertemu dengan Bapak Wali Kota Pasuruan, Bapak DRS Saifullah Yusuf. Kami ingin mengetahui tentang moderasi beragama secara umum tentunya, dalam meningkatkan rasa persaudaraan antar warga negara untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, dan kenyamanan masyarakat. Monggo Bapak. Jadi dalam 20 tahun terakhir ini ada semacam kekerasan terjadi di berbagai belahan dunia karena dilatar belakangi oleh ajaran agama. Memang tidak selamanya kekerasan itu dilatar belakangi oleh agama, ada juga oleh suku, kelompok, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling menonjol adalah kekerasan yang dilatar belakangi oleh agama. Ini sebenarnya cukup memprihatinkan karena beragama itu pada dasarnya adalah menyebarkan kasih sayang, menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan orang lain dalam rangka memperoleh kebahagiaan yang seimbang, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Keseimbangan di dalam beragama itu penting sekali, khususnya yang beragama Islam selalu diminta untuk bisa menjaga keseimbangan dunia, keseimbangan akhirat. Banyak riwayat-riwayat yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita ini untuk bisa memikirkan dunia, juga memikirkan akhirat. Dulu banyak sahabat yang sering kadang-kadang dalam tanda kutip sombong menceritakan ibadahnya kepada Rasulullah SAW sampai melupakan istri, melupakan anak, bahkan ada yang tidak menikah. Ditegur oleh Rasulullah. Maka ibadah yang baik itu adalah ibadah yang seimbang. Nah, dalam rangka moderasi beragama yang sekarang menjadi isu penting di hampir seluruh dunia, Indonesia juga mengalami yang sama. Kita tahu ada beberapa kejadian yang cukup membuat kita miris, bom Bali misalnya, atau kekerasan-kekerasan lain. Nah, moderasi beragama itu memang mengandung pengertian agar kita bisa memahami benar-benar ilmu agama dengan baik dan menerapkannya dengan baik pula. Ada beberapa indikator dalam melihat orang itu moderat dalam beragama. Pertama, sebagai orang yang hidup di Indonesia memiliki rasa kebangsaan Indonesia. Kita ini lahir di Indonesia sebagai bangsa Indonesia yang tidak dilarang untuk menjalankan syariat Islam,
kita boleh sholat, kita boleh zakat, kita boleh menjalankan perintah Allah di sini. Tapi juga sekaligus memahami bahwa ada tetangga, ada saudara-saudara, sahabat-sahabat kita yang beragama atau berkeyakinan lain. Kemudian yang kedua juga punya toleransi, punya sikap yang memahami bahwa ada orang lain yang menjalankan agamanya. Itu penting. Kita toleransi, bukan berarti kita lemah dalam beragama, tapi kita ini bagian dari menjalankan perintah Allah. Itu adalah kita punya rasa toleransi, keterbukaan, dan memberikan kesempatan orang lain untuk menjalankan ibadahnya. Agama kita, agama mereka adalah agama mereka. Nah, yang ketiga, kita tidak memiliki sikap yang apalagi menjurus kepada kekerasan. Itu apalagi sampai radikal, itu harus dihindari. Dan juga berikutnya yang kita juga perlu terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ini, kita bisa saling membantu, saling menolong, ya, saling katakanlah bisa melakukan kolaborasi dalam rangka melahirkan prestasi. Itu saya kira beberapa indikator, dan strateginya satu, moderasi beragama harus memang lewat lembaga pendidikan, dijadikan bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah. Tetapi yang memberikan pelajaran itu adalah, kalau di madrasah ya harus tokoh-tokoh Islam, ya, supaya paham, supaya tidak salah dalam menjelaskan bagaimana moderasi beragama di lingkungan madrasah-madrasah. Kemudian yang kedua, mengajak tokoh-tokoh, yai, ulama, habaib, dan juga para pemuka agama lain, pendeta, segala macam, untuk diajak duduk bersama, diskusi. Kalau di pemerintahan itu ada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, insya Allah kalau dua strategi ini jalan, maka insya Allah nanti akan lahir masyarakat yang saling mengerti, saling memahami. Nah, jadi ini penting. Saya senang sekali ini ibu guru kita ya punya semangat ya untuk mengembangkan moderasi beragama dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan, mungkin dalam bentuk penulisan buku ya, atau juga karya-karya inovatif lain, supaya masyarakat makin memahami bahwa kita penting untuk hidup bersama dengan harmoni. Saya kira itu singkat, padat, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi moderasi agama pada dasarnya adalah suatu kebutuhan, dan bukan berarti kita lemah iman, tapi justru moderasi agama ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wali Kota Pasuruan yang telah menjelaskan secara detail tentang moderasi beragama. Kita sepakat bahwa moderasi beragama sudah sepatutnya kita terapkan sesuai dengan posisi kita masing-masing, sehingga terwujud cita-cita bangsa negara yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih waktunya Bapak Kepala MTS N4 dan Jombang. Kali ini saya Bu Alifriza mau sedikit wawancara dengan atau diskusi terkait dengan program pemerintah yang digalakkan sekarang ini, yaitu membangkitkan kembali moderasi beragama di Indonesia. Nah, ini menurut panjenengan, moderasi beragama di Indonesia ditinjau dari perspektif Islam itu seperti apa? Monggo. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Ini memang tema yang sedang banyak dibicarakan, dan di kita juga sebetulnya bukan tema yang baru, akan tetapi diilhami betul secara mendalam dan masif ya pada saat ini, bahwa sesungguhnya moderasi beragama itu
tidak lain dan tidak bukan adalah proses kita memahami dan mengamalkan agama secara adil dan seimbang yang paling pasti, sehingga tidak membuat kita itu merasa menjadi yang paling benar. Jadi benar harus, tapi paling benar itu salah. Menjadi baik itu memang harus kita lakukan, tapi merasa diri lebih baik itu tidak boleh. Ini yang kisaran moderasi beragama, dan itu pun diajarkan di dalam Islam. Ada beberapa konsep. Kalau moderasi itu disebut dengan wasatiyah istilahnya. Ada persaudaraan, atau di dalam Al-Quran diterangkan tentang konsep kerukunan beragama. Yang pertama adalah konsep tentang persaudaraan sesama umat Islam, atau disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Kita sadar, kita memahami bahwa Islam pun sejak dari zamannya pasca Rasulullah sampai saat ini itu bermacam-macam perbedaan yang terjadi, bermacam-macam aliran yang ada. Akan tetapi itu justru menjadi dinamika yang tersendiri, bahwa kita yakin kita seluruhnya adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semuanya berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nah, ini harus dipahami, perbedaan yang ada di dalam Islam sendiri harus kita anggap sebagai sebuah keniscayaan kehidupan. Perbedaan tetap ada, tapi kita cari kesamaannya, di mana kita bersama-sama dalam satu visi untuk menjaga umat Islam ini tetap menjadi umat yang terbaik di masa saat ini maupun di masa yang akan datang. Jadi tidak dari segi perbedaan itu dari segi dalam Islam sendiri atau ukhuwah Islamiyah. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu adalah persaudaraan dalam satu bangsa. Kita Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari banyak suku, banyak agama, dan banyak bahasa, banyak kebudayaan yang satu sama lain adalah saling melengkapi, punya ciri khas masing-masing. Maka kemudian ukhuwah watoniyah adalah kita bersaudara dalam ikatan watoniyah, dalam ikatan satu bangsa Indonesia. Jadi yang di Jawa, yang di Papua, yang di Sulawesi, yang di Kalimantan, dimanapun berada, itu semua adalah saudara kita dalam ikatan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah itu adalah persaudaraan sesama manusia. Kita harus yakin dan percaya yang diciptakan Allah pertama kali manusia di bumi adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Dan kita harus juga menyadari bahwa kita yang di Indonesia, mungkin ada lagi kalau kita pergi ke luar negeri, ya Pak, di Singapura, di Filipina, di Amerika, di Eropa, di Amerika Latin, atau bahkan yang paling sederhana kalau kita ziarah ke Makkah dan Madinah, melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji, kita bertemu dengan berbagai macam orang dari bangsa yang berbeda. Ada yang warna kulitnya itu putih, ada yang kuning, ada yang bule, ada yang rambutnya ikal, banyak, ada tinggi badannya, ada ras Arya, ras Melanesia, ras Mongolia dan seterusnya, ras Negro dan sebagainya. Ini kita harus sadari bahwa seluruhnya adalah umat manusia, keturunan dari Nabi Adam. Kita bersaudara dalam ikatan basyariyah, diciptakan oleh Allah seluruhnya. Jadi sehingga kita tidak pernah merasa lebih baik dari mereka, ya, karena kita bersaudara. Dalam hal ini adalah ukhuwah basyariyah tadi. Sini kalau punya pemahaman seperti ini, insya Allah gerakan moderasi beragama tinggal mencari titik implementasi saja di antara kita masing-masing, dan harus dimulai dalam diri kita sendiri. Tidak perlu kita mengoreksi orang lain dahulu, karena berpikirnya kita harus berpikir memulai dari diri kita sendiri. Kalau kita bermimpinya moderasi itu harus dimulai dari bangsa ini, bangsa ini harus dirubah. Wah, susah merubah bangsa ini. Maka kalau kita mau betul-betul merubah atau menuju moderasi yang betul-betul moderat, kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, lingkungan sekitar kita, di madrasah kita, kemudian dan seterusnya, baru kita bicara soal moderasi secara keseluruhan di Republik ini. Mungkin ini sedikit tentang moderasi beragama dan implementasinya. Terima kasih Bapak Kepala penjelasannya, dan sudah sangat jelas bagi kita semua bahwa moderasi beragama menurut perspektif Islam tidak hanya untuk
pemeluk agama Islam, namun secara universal, dan itu harus diimplementasikan untuk mewujudkan ketertiban dunia, kedamaian dunia, sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Sama-sama, Bu.